kalian seperti itu, seandainya terjadi pada keluarga kalian, bagaimana itu? Hah? Tanya aku dulu. Nggak manusia kalian. Ibu ini mantannya Blender, habis dicerai kok marah-marah naik ke sini. Izin dulu, yang lain di mute dulu. Kasih Uni sama ini Olan ini, Kak Olan. Yang lain di mute dulu, izin. Ya, Kak, apa namanya? Olan, sekarang saya coba ngomong serius sama kamu ya. Capek kita main-main ya, Olan ya. Nah, sekarang kamu maunya apa, Olan? Alangkah bagusnya ya, kalian sesatkanlah sesama kalian. Jangan keluarga aku kalian sesatkan gitu. Yang tersesat siapa? Jangan kayak gitu. Kita berhak loh menentukan yang terbaik loh. Siapa kalau memang tunggu, kalau kamu bilang berhak setiap orang menentukan yang terbaik, kenapa kamu menghalang-halangi Yoga memilih agamanya sendiri? Tapi itu keluargaku. Wajarlah aku menghalang. Gini loh, kamu tinggal di Indonesia, kamu bukan tinggal di hutan loh. Kamu punya anak aja, kalau kamu zolim sama anakmu, orang bisa ngelaporin kamu ke kantor polisi loh. Ini adikmu, kamu hancurkan laptopnya. Tunggu. Seandainya keluargamu, kau punya adik, aku suruh adikmu masuk ke agamaku, apa kau terima? Gini ya, kalau seandainya adikku masuk ke agama lain karena bisa membantah setiap perkataanku dan bisa membuktikan kebenaran agamanya, lalu dia bisa menjadi lebih baik, kenapa aku harus marah, Olan? Tapi masalahnya bisa tidak? Ada tidak agama yang lebih baik dan lebih benar dari Al-Quran? Bisa nggak kamu membuktikan ke saya? Agama yang baik adalah agama Yesus, ya? Dia iya betul. adalah kelurusan. Betul. Ya? Yesus betul. Saya sepakat dengan Anda. Yesus mengajarkan ajaran yang betul dan benar. Saya sepakat dengan kamu. Tapi kamu hanya mengaku pengikut Yesus, tapi kamu penyembah Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Saya tanya kamu, kamu, kalau memang agama kamu benar, kamu bilang kan, agama kamu benar, kamu bilang, seorang nabi kenapa dia mati diracun? Saya tanya coba kamu. tunjukin ayatnya, jangan kamu memfitnah. Dengar ya, kalau kamu memfitnah, sedangkan dengar. nabi kamu matinya diracun. Biarkan saya menjawab. Kamu kalau seandainya menghujat saya, yang marah paling keluarga saya. Keluarga saya kalau saya bilang jangan marah, mereka diam. Tapi kalau kamu menghujat agama Islam, 600 orang dan yang menonton di YouTube akan marah sama kamu. Saya tidak bertanggung jawab ya. Tidak ada yang bisa. Kamu kan kenapa? Saya tanya kamu dulu. Kenapa? Biarkan saya menjawab. Kalau bisa kamu menjawab itu, saya masuk Islam sama kamu. Oke, baik. Saya menjawab ya. Demi Allah ya, kamu pegang kata-kata kamu. Kalau saya mampu menjawab, kamu masuk Islam. Baik. Pertama, kamu memfitnah. Tidak ada dalil yang mengatakan Nabi saya meninggal diracun. Kamu memfitnah, demi Allah kamu memfitnah. Kalau ajaran kamu ajaran Kristen, ajaran yang benar, kamu punya roh Tuhan di dalam dirimu, mustahil kamu mampu menuduh tanpa bukti. Kalau kamu menuduh seseorang, berikan buktinya bahwa Nabi saya meninggal diracun. Nabi saya Muhammad ibnu Abdullah itu meninggal karena memang ajalnya. Sedangkan kamu bertanya kepada saya, kenapa Nabi saya meninggal diracun, sementara itu fitnah, sementara kamu percaya Tuhanmu mati ditombak dan bahkan diracun. Kamu yang percaya Tuhanmu mati. Coba kau dulu buka Google. Kau buka Google dulu, ada itu hadisnya, ada itu. Olan, coba kau buka Google dulu. Ya, udah. Masa kamu yang menuduh, saya harus bawakan kamu bukti untuk memperkuat tuduhanmu kepada Nabi saya? Kamu sehat nggak? Ini wajar kenapa yoga masuk Islam. Karena orang seperti kamu membuat bukan hanya yoga. Kalau ada kakakmu yang satu lagi melihat kelakuanmu, saya yakin insya Allah kalau mereka orang benar akan masuk ke dalam agama Islam. Bahkan mamamu yang sedang sakit. Membenarkan kata-kata gitu loh. Sekarang buktikan kalau Nabi saya meninggal diracun. Tinggal kamu buka Google. Mana? Ya, buka Google. Kenapa saya yang harus buka Google? Kan kamu yang menuduh. Olan. Oke, saya buka Google ya, baik. Kenapa bisa Nabi itu kena racun kalau memang dia Nabi? Saya tanya. Iya, saya kasih kamu. Ini buka Google kita ya, Olan ya. Kita buka Google, kenapa Nabi bisa diracun. Standby dulu ya, yang lain standby dulu. Pegangan Olan, awas ketampol sama Nirifa ntar lagi. Ternyata Jesus yang mati diracun loh Olan.
Kita buka Google ya Olan ya. Olan, kamu jangan turun naik kayak ingus, gentle woman Ya kamu. Kalau udah, kamu kamu benar buktikan pertahankan. dulu. Betul bisa kamu Iya buktikan ini. dulu. Ya udah. Iya ini. Coba kamu baca dalam kitab Mazmur kitabmu. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dor. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang memenuhi nubuatan makan racun dan minum anggur asam lalu mati? Lalu bangkit dari ketiga Olan, jawab. Udahlah, nggak perlu itu yang kau bilang. Sekarang aku tanya, kenapa ini kau larikan? Aku tanya Nabi kau. Kan Nabi kau aku tanya kenapa? Nabi saya tidak pernah meninggal. Nabi saya tidak tidak ada, itu fitnahmu. Kebencianmu kepada Bukan Islam membuat kamu fitnah, itu berdusta. ada tertulis. Yoga, Ada itu. adekku, Ada Yoga, itu. dengarkan. Ada. Inilah bukti kalau Olan itu menyembah kepada iblis. Dia mampu memfitnah nabinya umat Islam, Yoga. Pantaslah wahai adikku, kau berpindah keyakinan. Bahkan demi Allah, kami umat Islam akan membelamu sampai titik darah penghabisan, Yoga. Karena kau telah berada di semua kebenaran. tempat tahu kau, Perhatikan di Ria semua. Amelia. Ya, di semua Alkitab tidak ada tertulis nabimu. Memang karena kitab itu bukan kitab yang pengajarannya dari Yesus, tapi itu karangan katanya Lukas, katanya orang Yunani yang buat kitabmu. Tidak ada tertulis satu pun itu di Alkitab. Kalau memang dia adalah Wajar. Rasul. Kitabmu itu dikarang oleh orang Yunani. Dari Olan. mana kamu tahu dia mengarang? Loh, ini yang bilang nih, bukan saya. Oke, mari kita lihat ya. Oke, jangan bilang saya mengarang. Orang Katolik yang bilang sama saya. Ya, sabar ya Olan ya. Saya nggak mau bicara seperti kamu memfitnah. Saya nggak tahu apakah di Kristen itu boleh memfitnah seperti kamu ini ya. Kamu bilang Nabi saya mati Dari diracun. mana Coba saya tunjukkan memfitnah? data. Kenyataannya nabimu Loh. mati diracun. Mana? Diracun oleh. Datanya diracun sama mana? orang itu. Datanya mana? Iya, mana datanya Nabi saya mati diracun? Mana datanya? Jangan memfitnah Ada kamu di Olan. Google. Kamu akan Jangan itulah kau buka. kamu Kau akan buka di dimusuhi Google oleh itu. seluruh Kau buka dulu umat di Google Islam di itu ya. Indonesia. Muhammad mati diracun. Iya. Kau buka dulu di Google itu. Mana? Ada itu. Mana? Buka di Google. Kamu yang Kau buka di Google dulu. Iya, di hadis Kenapa mana? kamu? Ya Hadis hadisnya riwayat, apa? riwayat siapa? Ya, Nomor udah, berapa? ini ya. Gitu. Google itu keluar nanti itu. Ya, kamu baca ini, kamu lihat ini ya. Lihat teman-teman ya. Ini Katolik yang menjawab. Catholic Identity. Olan ini adalah Kristen abad ke-16, anak buah dari Martin Luther. Orang yang mengatakan Yesus berzina 3 kali itu Martin Luther ya. Si Olan pengikut Martin Luther, wajar dia ini pengutuk Tuhan karena dia pengikut Martin Luther yang mengatakan Yesus berzina 3 kali. Kata orang Katolik bahwa siapa yang menulis Injil dan kapan? Di sini kalau kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat ternyata siapa yang menulis Injil according Markus, Matius, Lukas dan Yohanes. Mari kita lihat teman-teman, judulnya di sini siapa penulis Bible. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Jadi Olan ketika kau bilang bahwa tidak ada tertulis nama nabi kami di kitabmu, wajar. Karena penulis kitabmu, pengarang kitabmu bukan orang yang jelas, nggak tahu siapa. Nama Memang nabimu. iya. Karena nabimu itu bukan nabi. Alhamdulillah tidak tertulis nabiku di kitabmu yang karangan manusia. Penulis Bukan Injil nabi. yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. 1 Matius. Sekarang Lukas. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Lukas, Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Bahkan penulis kitabmu aja kalian nggak tahu. Kalian sok tahu. Kamu ketengok. Nggak bisa kau bantah. Kabur kan? Kau fitnah nabi kami mati diracun. Sementara yang mati diracun secara nubuatan adalah Tuhanmu. Bukti orang gini ya. Kalau mati diracun itu ketika minum racun langsung mati. Yesus dicucukkan cuman anggur asam langsung mati. Itu yang dikatakan mati diracun. Nabi Muhammad ibnu Abdullah tidak meninggal ketika coba diracun oleh orang di Khaybar. Beliau hidup selama 4 tahun kemudian beliau fatu Makkah, merebut kembali kota Mekah. Bahkan beliau sempat-sempatnya menikah. Seperti itu orang yang mati diracun. Beliau meninggal karena memang sudah ajal beliau sebagai seorang manusia. Ketika kau bertanya nabi kami, kenapa mati diracun? Kenapa kau tidak berpikir wahai Olan, Tuhanmu mati di tangan manusia, dibuka celana dalamnya, dipermalukan dia di seluruh manusia sampai detik ini kalian mempermalukan Yesus dengan percaya celana dalamnya dibuka. Bayangkan Olan, Tuhanmu diperlihatkan kelaminnya di hadapan manusia. Dan itukah yang kau bilang kemuliaan terhadap Tuhan? Itu yang kau bilang memuliakan Tuhan.
Ya, jadi ketika kau memfitnah Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah, kau hanya mempermalukan Tuhanmu, Olan. Perhatikan, Olan. Kami umat Islam tidak pernah menghina Yesus, tapi yang mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib adalah kalian umat Kristen. Yang percaya Yesus ditelanjangi, dibuka celana dalamnya, dibagi-bagikan hansip Romawi. Dan ternyata bahkan dituliskan artikelnya kemudian, Yesus adalah korban pelecehan seksual. Kalian imani itu? Kalian imani itu bahwa Yesus ternyata adalah korban pelecehan? Ya, kita buka datanya. Jangan kau cuman ditipu. Inilah kenapa kau gampang ditipu pendeta. Kau nggak punya data, kau nggak belajar, tapi kau hanya dengarkan pendetamu. Ya, karena apa? Faktor kebencianmu mendera daging. Dan anehnya orang pembenci sepertimu adalah orang yang paling sering ke gereja. Maka dari pengakuan adikmu Yoga yang mengatakan kalau kau adalah orang yang paling rajin ke gereja tapi yang paling jahat, terbukti bahwa gereja adalah sarang iblis. Ya, ini ya dasar aku bicara ya, dengar ya. Pertama, dari dasar cerita adikmu di antara keluargamu bahwa kaulah yang paling rajin ke gereja bahkan berkorban untuk orang di gereja. Kaulah orangnya, tapi ternyata kau yang paling jahat kepada Yoga, kau yang paling jahat kepada Islam, kau yang paling menghina Islam. Dari sini aku bisa menyimpulkan, kalau kau sering ke gereja tapi kau semakin menjadi-jadi kejahatanmu, dari sinilah kau bisa membuktikan bahwa gereja adalah sarang iblis. Tempat kau sekarang itu adalah sarang iblis. Karena mustahil kalau gereja adalah tempat Tuhan, orang sering ke gereja tapi makin menjadi jahat sepertimu. Tapi kalau kau sering ke gereja, rajin ke gereja, tapi kau semakin baik, kau semakin sopan, bahasamu semakin mencerminkan agamamu, yaitu agama kasih, aku bisa katakan di gerejamu itu ada roh Tuhan. Tapi faktanya yang kita lihat, kejahatanmu di ruang publik, kau tidak malu mempertontonkan kejahatanmu, memfitnah Nabi kami, menghujat aku secara pribadi, padahal adikmu sendiri sudah mengatakan dia memilih agama Islam karena pilihannya sendiri. Tapi kau berlaku jahat, kau hancurkan laptopnya, kau pecahkan handphonenya, kau rusak, kau ancam dia dengan cara kau ancam dia dengan mengatakan kau ingin membuat ibumu meninggal. Kau seorang anak perempuan, kau seorang wanita, kau ancam adikmu dengan kematian ibundanya. Betapa menjijiknya kelakuanmu, Olan. Maka bisa aku katakan, kau penyembah iblis sejati, Olan. Saya kemarin masih bisa menenangkan umat Islam supaya membiarkan kau memenuhi hawa nafsumu, mengolok-olok kami, mencaci kami. Tapi ketika kau sudah mengancam Yoga dengan ancaman kematian terhadap orang tuamu, kau sudah bukan lagi perempuan, kau adalah iblis. Bahkan Yoga harus berpisah denganmu. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Karena Yesus mengajarkan, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudarinya laki-laki, saudarinya perempuan, tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Kaulah orang itu, Olan. Kebencianmu kepada agama Islam membuatmu tak segan-segan untuk membunuh ibumu sendiri. Kau yang katakan itu. Oh, kau bilang aku sok tahu. Aku punya screenshotnya semua, Olan. Aku punya bukti-bukti semuanya kekejianmu kepada adikmu. Aku punya semua kekejamanmu terhadap adikmu. Kau ditonton oleh ribuan orang, Olan. Kau dilihat oleh banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri pun melihat kau. Inilah menjadi asbab kenapa Yoga mu'alaf. Kenapa Yoga bisa mu'alaf, ikhwah? Asbab Yoga mu'alaf sebenarnya bukan karena dia mempelajari Al-Quran lebih dahulu. Kenapa? Dia hanya tahu satu surat, surah Fusilat. Tapi dia melihat bagaimana manusia-manusia yang beragama ini mengimplementasikan agamanya. Pertama itu yang dia lihat. Lalu ketika itu mulai dia belajar. Ini salah satu contoh Gumasa. Saya sedang berbicara dengan orang lain. Kenapa kalian umat Kristen ini yang ada di hati kalian hanya kebencian? Kalau memang Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan, kenapa kalian jadi seperti ini? Kenapa kalian jadi pembenci? Kalau memang Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan yang benar, demi Allah,
Kami akan jadi Kristen kalau memang kelakuan kalian menunjukkan buah perbuatan yang baik. Tapi yang kau perlihatkan selama 4 hari ini justru kebencian, fitnah terhadap nabiku, dan kau tak mampu buktikan. Inilah bukti Olan bahwa yoga berada di jalan yang benar. Bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Tunjukkan satu narasi kami pernah menghujat Tuhanmu. Bahkan Al-Quran yang kau bakar itu, kau bakar Al-Quran di hadapan adikmu, Olan. Untuk apa? Untuk membuat dia marah kepadamu. Kemudian dia mungkin memukulmu lalu kau playing victim. Keji kau, Olan. Kau ancam ibumu. Kau ancam yoga dengan kematian ibundamu. Kau beli Al-Quran hanya untuk membakarnya di hadapan adikmu yang bahkan tidak melawan setiap cacian dan makianmu. Biadab kau, Olan. Aku sudah bilang sama yoga, 3 hari kami biarkan kau ya. 3 hari kami biarkan kau. Bagiku 3 hari sudah cukup. Biarkan Allah yang mengazabmu. Biarkan Allah yang melakukan apapun yang Allah kehendaki terhadapmu. Kami berlepas diri, Olan. Kekejianmu telah melampaui batas. Di hadapan adikmu yang memeluk agama Islam, kau bakar Al-Quran. Di hadapan adikmu, kau ancam dia dengan kematian ibundamu. Kau yang ingin membunuh ibumu, Olan. Kau yang ingin membunuh ibumu, bukan yoga. Betapa yoga mencintai ibundanya. Kau yang seandainya ibumu meninggal, demi Allah, aku memohon kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada bundamu. Andai ibundamu dijemput oleh Allah, kau yang bertanggung jawab, Olan. Kau yang menjadi asbab tambah parahnya penyakit ibundamu. Kau yang menjadikan ibumu sebagai tameng untuk kau sama seperti Zionis. Ketika Zionis tidak ingin dihantam oleh orang Palestina, yang dijadikannya tameng adalah anak-anak. Begitu juga kau, demi kau untuk membuat yoga mengikuti yang kau mau, kau ancam yoga dengan ibundamu. Ini ajaran kasih, Olan. Ini ajaran kasih. Saya tanya sama kamu, inikah ajaran kasih? Ketika kami umat Islam berupaya memenjarakan si logika karena menginjak kitab sucimu, kitab yang hanya karangan manusia yang tidak kami anggap, kau tuduh kami ajaran teroris. Ketika kalian menghujat Nabi kami, yang kalian bahkan belum pernah mendengar cerita tentang beliau, inikah ajaran kasih? Sementara kami melihat dengan mata kepala kami membaca di kitabmu betapa hina dinanya Yesus kalian bikin di dalam kitab kalian. Tertulis Yesus terkutuk. Dan kami tolak itu. Kami ajaran teroris. Kalian ajaran dari Tuhan. Ketika kami menolak Nabi Daud dituduh berzina mengambil bini orang, kami ajaran teroris. Kalian ajaran yang benar. Beginikah caranya? Beginikah kalian membuktikan bahwa Kristen ajaran yang benar dengan menunjukkan kejahatan kalian semakin jahat ke hadapan kami? Berpikir, Olan. Demi Allah, Olan. Orang baik dan benar tidak akan pernah menjadi Kristen. Bahkan orang baik dan benar yang berada di Kristen akan berpindah keyakinan ke Islam karena kelakuanmu. Kau mencaci saya, tidak masalah, Olan. Saya tidak peduli. Tapi ketika kau menghujat agama saya, kau menjadi musuh seluruh umat Islam. Adikmu sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri, karena dia menemukan kebenaran di hatinya. Harusnya kalau kau tidak ingin melepaskan adikmu, kau dekati dia. Sebagai seorang kakak, kau tunjukkan kasih sayang dengannya. Tapi apa yang kau lihat? Apa yang kau buat? Apa yang kau perlihatkan? Dengan kau membakar Al-Quran di depan yoga, kau membuktikan kalau kau penyembah iblis. Itulah kau. Saya tidak dapat membendung amarah umat Islam.
Tapi saya selalu sondingkan umat Islam untuk bersabar memaklumi kelakuanmu. Tapi kalau kau sudah berlebihan, Olan, melampaui batas, bahkan seandainya kau menyakiti yoga, demi Allah, Olan, kau berhadapan dengan seluruh umat Islam yang menjadi saksi mualafnya yoga. Jangan kau nanti minta maaf ketika ditangkap masuk penjara. Ketika kau masuk penjara, terjadi apa-apa kepada ibumu, kau yang menjadi asbab ibumu kenapa-napa. Keji kau, Olan. Wanita terkeji kau untuk saat ini. Ibumu kau jadikan tameng. Keji kau. Saya seorang muslimah mengatakan kepada yoga, datangi ibumu, dekku. Jemput ibumu, dekku. Jangan kau tinggalkan ibumu, dekku. Karena aku seorang ibu. Kau seorang ibu kan, Olan? Keji sekali kau. Kau jadikan ibumu sebagai tameng untuk yoga. Kau tahu betapa cintanya yoga sama ibumu. Kau ancam yoga dengan kematian orang tuamu. Jahat kau, Olan. Kejam kau. Baru saya lihat nyata di hadapan saya kejinya ketika seseorang telah mengutuk Tuhan, menyembah kepada makhluk. Buah buruk benar kata Yesus. Orang yang disesatkan lebih jahat daripada orang yang penyesat. Makanya Yesus mengatakan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Enyahlah kata Yesus, kau pelaku kejahatan. Kaulah orang yang akan diusir oleh Yesus. Karena kau penjahat. Kau gunakan orang tuamu untuk mengancam saudaramu, memaksa hawa nafsumu. Berlebihan kau. Inilah kalian umat Kristen. Agama penyembah makhluk yang mengaku ajaran kasih. Sejatinya kalianlah betul-betul. Untung kalian minoritas di Indonesia. Demi Allah. Inilah kalian umat Islam. Kalian umat Islam, bangunlah kalian yang tidur selama ini. Mereka minoritas. Mereka belum ditampar saja sudah menampar. Bayangkan ketika yoga yang berpindah keyakinan karena tidak dipaksa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bakar Al-Quran. Mereka hujat Nabi Muhammad. Kalian umat Islam yang tidur, yang nyenyak selama ini. Udah nggak betul tuh dibakarnya itu. Gas itu. Nih. Adikmu masih ingin mencintai kau, ingin menunjukkan rasa cintanya samamu dengan melindungi kau. Tapi kelakuanmu sudah melampaui batas. Melampaui batas kau. Iblis. Ajaran Tuhan seperti itu. Bagaimana mungkin ajaran Tuhan mengajarkan kebencian seperti itu? Assalamualaikum. Salam. Sudah kuperingatkan berkali-kali. 3 hari sudah kuperingatkan. 3 hari telah kuperingatkan. Hujat aku, caci aku, nggak apa-apa. Tapi sudah kuperingatkan kau. Jangan kau hujat agama Islam. Karena kami umat Islam ini rela mati demi agama kami. Dan kau tinggal di mayoritas Islam. Sudah kuperingat, bahkan yoga sudah kuchat berkali-kali. Peringatkan kakakmu yoga. Ingatkan dia. Kalau dia masih mencaci aku masih bisa membuat orang lain sabar. Tapi tolong jangan biarkan dia menghujat agamaku. Karena aku tak mampu membendung amarah umat Islam. Kau yang membuat kami makin mantap di agama kami, makin besar girohku untuk membela kehormatan nabiku. Dengan cara apa? Melawan orang-orang sepertimu. Orang sepertimu harus dilawan. Sudah tidak bisa dikasih kesempatan lagi. Tangkap Olan. Bukan aku menghargai adikmu, menghormati keputusannya.
Bahkan aku tidak pernah ikut campur urusan dia. Tapi ketika kau sudah melampaui batas, Olan, kau menunjukkan kau penyembah iblis. Tiga hari saya sudah kasih peringatan. Silahkan kau caci. 2 bulan. Sampai kapan kau lelah mencaci saya? 2 tahun. Saya izinkan, saya kasih tempat kau mencaci saya. Saya kasih kau kesempatan mencaciku sampai kau dipanggil Tuhan. Naik kau ke sini hanya untuk mencaci saya. Tapi jangan kau pernah coba caci Nabi kami. Jangan pernah kau memfitnah Nabi kami, menghujat agama kami, karena aku tak bisa membendung kemarahan umat terhadapmu. Hot Maria. Hot Maria. Hotma. Hotma monitor. Jangan ajak kami berperang, saudara Kristen. Jangan ajak kami berperang, saudara Kristen. Karena kami diajarkan untuk wajib berperang kalau memang itu dibutuhkan. Jangan pancing kami umat Islam. Kepalaku kuserahkan kalau untuk kehormatan agamaku. Aku gak takut kehilangan apapun. Gak ada yang aku punya di dunia ini loh. Kalian jemput aku, kalian ambil kepalaku. Kalau itu untuk kemuliaan agamaku. Itu cita-cita. Jangan kalian pancing kami umat Islam. Berupaya kami untuk membuat perdamaian di negara ini dengan diskusi ilmiah. Adu ilmu kita. Mari adu argumen. Datangkan pendeta kalian. Kalau secara ilmiah aku terkalahkan dalam diskusi, kukumandokan semua orang untuk Kristen. Asal kau bisa mengalahkan argumen kami secara ilmiah. Jangan kau uji-uji umat Islam. Sumatera Barat, Ternate, Aceh, Madura, Sumatera Selatan, Riau, orang-orang Melayu. Jangan kalian uji-uji dengan memancing-mancing kemarahannya. Apalagi ini zaman sudah sulit. Jangan karena hawa nafsumu yang sedikit itu kau buat hancur negara ini. Dengan kau undang kawan-kawanmu yang mengancam menggunakan ras suku. Bagus-bagus kau di sini. Kalau kau marah sama aku, caci aku, nggak masalah. Jangan kau anggap aku ini orang terbuang, Olan. Jangan kau pikir aku ini orang yang hidup sendiri. Jangan kau pikir aku bercanda-bercanda begini nggak bisa serius. Kalau kau sudah membuat kerusakan, wajib bagi kami untuk bertindak. Gas terus, tangkap Olan. Yang di bawah tap-tap layar ya, tolong bantu tap-tap layar sampai 300.000. Kalian ku kasih kesempatan, caci aku kalau kalian ingin mencaci aku, nggak ada yang peduli. Silakan naik ke atas. Saya kasih kesempatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai kau dipanggil Tuhan. Kau hujat aku nggak masalah. Jangan ngelunjak, jangan ngelunjak. Makin dibiarkan makin menjadi. Kalian yang mau naik ke sini, pastikan kalau kalian menguasai, ya, mohon maaf nih, yang mau naik ke sini dari kalangan non-muslim, pastikan kalian menguasai ilmu perbandingan agama. Kalau tidak, saya tidak bisa membantu kalian
menjaga kehormatan Tuhan kalian di hadapan kami di sini. Saya sampaikan sekali lagi, untuk umat Kristiani, penghujat di bawah, kalau kalian mau naik ke atas, pastikan kalian berilmu. Karena saya tidak menjamin bahwa harga diri Tuhan kalian akan kami telanjangi di sini. Bang Raja, monitor. Bang Raja. Monitor bang, assalamualaikum Uni Bang, Ipa dan waalaikumsalam. teman-teman semua. Bang, di bawah dulu bang ya, kita menunggu keluarga Olan bang, ya bang. Oh ngapa lanjut bang. Saya Oke, cuma oke, mendukung oke, aja oke. atas apa yang Oke, di oke, Uni bang. Ipa ya. Iya bang. Saya yuk. support pak, saya support Uni Ipa semua ya. Oke, siap. Oke bang, yuk. Yang Muslim tahan dulu, kita nunggu keluarganya. Yang Muslim tahan dulu. Kita nunggu mereka. Yang kencang tap layar. Jangan sampai rungkat. Si Rasmi ini pula lagi datang. Aduh manjang. Aku mau ngambil sendal sualu deh. Apa kau Rasmi? Ya, Rasmi. Rasmi buka mic. Selamat sore. Sore, Ya, sore, semua. Rasmi. Bising kali kau. Mau diskusi kok bising kali. Turun aja lah kau nanti. Ya, kau saya mau diskusi kasih materi teman-teman ya. Ada satu syubhat yang sering kita dengarkan dari pihak Kristen yang terkadang nggak tahu malu ya. Mempertanyakan mana nama Hawa di dalam Al-Quran. Ini pertanyaan yang memalukan dan menjijikkan bagi saya. Mereka adalah umat yang kitab sucinya berbahasa Yunani. Tiba-tiba bertanya, mana nama Hawa di Al-Quran? Menjijikkan kalian. Ya, mari kita bongkar-bongkar siapa yang mencomot-comot istilah dalam Islam. Apakah Kristen atau Islam? Mari kita lihat. Sudahlah mengambil istilah nama Hawa dari literasi Islam, lalu mengatakan bahwa kami punya. Kalian tahu tidak? Dalam Septuaginta tidak ada nama Hawa. Kitab kalian berbahasa Yunani. Teks Mesorah yang di dalamnya itu tertulis Khafah dan dibaca dengan Hawa itu hadir di abad ke-10 setelah Nabiku lahir. Lalu kalian berani-beraninya bertanya mana nama Hawa. Inilah menjijiknya kalian. Menjijikkan sekali kalian. Kitab kalian yang berbahasa Yunani itu, ya, kalau kami jelas di hadis, jelas Hawa. Saya kadang bingung dengan kalian, nggak tahu malu. Kenapa kalian nggak tahu malu gitu loh? Nggak punya identitas. Tapi banyak bertanya yang membuat kalian malu. Tapi ya mungkin karena kalian tidak punya rasa malu ya. Jadi ini yang saya sedang ingin bahas. Pertanyaan-pertanyaan konyol dari umat Kristen. Saya akan tunjukkan teman-teman. Kita by data saja. Kita nggak usah seperti umat Kristen mayoritas. Bicara membawa fitnah. Bernarasi liar, tidak membawa data. Umat Kristennya naik, saya peringatkan, naik yang berilmu. Kalau kalian tidak berilmu, nggak usah naik. Karena nanti kalian mempermalukan Tuhan kalian. Sorry, bukan keluarga kalian ya. Tuhan kalian permalukan nanti. Ini yang Kristen saya nggak tahu nih. Yang Islam nggak usah naik ya. Saya turunkan satu-satu dulu. Saya turunkan satu-satu semua. Saya takutnya ini kepencet ya. Saya hanya menunggu non muslim ya membantah argumen saya. Kita adu ilmu aja di sini. Sorry, ini ada yang kepencet. Ini salah pencet. Surmamonto, salah pencet ya. Halo.
Izin saya turunkan dulu ya. Oke, sudah saya clearkan antrian. Jamal Al-Fatih, izin saya turunkan. Biarkan ini menjadi urusan saya dan umat Kristiani. Kita adu ilmu aja. Izin saya turunkan. Biarkan ini. Venus 112, Muslim atau non Muslim? Venus 112, Muslim atau non Muslim? Venus 12, oke izin. Kalau tidak ada kepentingan jangan naik. Kalau yang kepencet kita turunkan lagi. Bang Donald sama Ito Elis Kristen atau Muslim? Langsung Bang. Donald sama Elis Kristen atau Muslim? Kristen. Elis, Ito Elis Kristen. Fandi atur dulu ya. Fandi naikkan yang non Muslim aja. Fandi atur dulu. Elis, Bang Megatron ini Kristen atau Muslim? Data. Megatron. Oke. Elis Kristen atau Muslim? Ngomong Ito. Cempak kan. Oke, Ito nggak ngomong ya. Kalau naik Kristen ngomong ya. Nggak apa-apa. Donald penghujat lebih ganas kami kalau menghujat. Jadi silakan kalian berbuat sesuka-suka kalian. Tapi kalau kami menghujat jangan nangis. Bisingkan. Sempak kalau resmi. Nggak usah rasmi itu ribut. Saya minta izin buka data ya. Saya mau buka data dulu. Sekalian di sini maghrib. Fandi atur dulu, hadapi dulu ya. Hati-hati Komal ini jangan sampai rungkat karena ini akun terakhir ya. Dan tolong di follow akun Unirifa 15 teman-teman ya. Mesia X Unirifa naik, Mesia ORG naik. Ini salah satu akun official saya juga. Tolong di follow teman-teman ya. Tolong dibantu follow akun saya banyak-banyak karena semua akun saya rata-rata diserang. Dan ini Unirifa 15 sama Mesia ORG ini juga salah satu akun saya naik. Admin saya nanti saya minta naik. Terima nanti ya Fandi ya. Mesia X Unirifa itu. Terus nanti biarkan slot kosong untuk 2 oten ya. Tolong di follow teman-teman. Unirifa 15 sama Mesia. Ini ada Abu ya Strong juga nih. Ya, saya mau maghrib dulu ya. Di sini sudah maghrib dan saya juga buka data. Paling saya minta waktu 5 menit maksimal lah. Atur dulu Fandi, Bang Uco, Bang Blender, Abu Rifa, Abu ya, tolong ya. Uni ntar Uni punya data siolan bakar Al-Quran. Punya bukti Uni. Oke. Kalau seandainya yang bicara itu adiknya kenapa? Dek, jangan dilanjutin, Dek. Oh, nggak bisa Uni. Maunya ada videonya kayak atau fotonya kayak gitu biar Nggak, tunggu dulu. Kamu siapa? Nggak, tunggu, kamu siapanya? Kamu siapanya? Ya, kamu siapanya? Nggak siapa-siapa. Kalau kamu bukan siapa-siapa, jangan ikut campur dengan urusan orang lain. Kalau nggak ada bukti, biarkan, nggak ada urusannya. Tidak ada urusannya denganmu. Nggak ada yang mau nangkap si Olan. Tidak ada urusannya denganmu. Iya, urusannya denganmu apa? Berarti Uni fitnah. Oke, saksi ada. Saksi ada. Buktinya dia bakar Al-Quran. Aku punya bukti ya. Terus tunjukkan. Ya terus kenapa aku tunjukkan samamu? Itu namanya fitnah Uni. Apakah Islam itu kau buktikan aku fitnah. Kau lapor ke kantor polisi kalau udah semut. Tolong kau lapor kalau aku fitnah. Di follow ya. Ini saya turun, Dek, lagi kerja nih. Saya di bawah aja ya. Follow bentar dulu Kak. Dulu 5 menit dulu biar di follow. Teman-teman tolong di follow akun Mesia ORG ini official saya juga. Jadi akun Unirifa 15 ini akan jadi Unirifa yang ke-12 sudah ada. Nanti akan akun saya insyaallah akan ada tuh 01, 02 sampai saat ini masih maksimal 15 dulu ya. Mungkin sampai 20 nanti. Dan saya akan rolling itu ya. Teman-teman kalau ingin saya live di semua akun, di follow semua akun ya, cuman follow doang nggak ribet kok. Ya di follow mesia.org ini supaya bisa buka cam karena saya butuh data kalau diskusi ya. Jadi kita tidak peduli kalau ada orang Kristen di sini yang tidak ada urusannya dengan masalah ini, nggak ada kaitannya, diamkan. Tidak peduli kita ya, karena ini urusan keluarga, nggak ada urusannya sama orang Kristen lain. Kalau memang mereka yang mau melaporkan, saya tunggu kau melaporkan ya, itu aja. Di follow akun ini sampai kalau bisa sampai 1000 dulu Kakak baru turun Kak. Tolong kalau bisa 1000 teman-teman ya, 1000 akun ini ya.
Karena kau pikir kami umat Islam sebotol itu? Jangan dikasih koin, Ya. di follow aja. Nggak usah Ini ada dikasih itu bukan koin. dikasih koin, itu bukan dikasih koin, itu di follow itu. Itu dia nanti Kuenya langsung sama aku tambah. aja. Kuenya sama aku aja, woi. Hmm. Enggak, kalau Ya. di follow dapat 2 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru-guru ini, masya Allah. Salam Abu ya. Waalaikumsalam Abu ya. Ya, akun saya juga 2 tumbang seminggu. Ini akun baru. Nah di follow juga nih akun Abu ya Strong nih. Silakan ya dibantu di follow akun-akun yang di atas ini teman-teman ya. Akun Fandi juga bantu follow tuh. Fandi juga butuh akun. Buat teman-teman yang saya sudah alhamdulillah sudah ada hibah akun beberapa. Ini satu Mesia ORG, salah satunya Uniriva 15 dari Bu Desi juga udah ada. Alhamdulillah sudah ada 4 akun yang dihibah. Dan Fandi tolong dibantu hibahkan akun buat Fandi juga ya, biar dia juga bisa buka komal dan langsung di follow supaya banyak followers dan kita bisa diskusi 2 arah. Saya izin untuk sholat maghrib dulu dipandu semua, dan nanti kalau Mesia.org sudah 1000 mungkin nggak apa-apa bila mau turun isi dengan yang lain. Abu ya standby dulu di sini ya, jawab dari pihak Islam ya, cerahkan umat non muslim yang bertanya sambil antum di sini narasumber, nanti biar dipandu oleh Fandi dan Bang Blender, dan ada Bang Ucok dan Bang Apokrifa di sini ya. Saya serahkan komal ini kepada antum semua. Kita live di YouTube Mesia X Uniriva. Teman-teman yang ingin tahu kisah-kisah tentang mualafnya yoga atau kisah-kisah yang terjadi sepanjang diskusi lintas agama, silakan tonton di Riva MOW dan di Mesia X Uniriva. Ya. Riva MOW, Mesia X Uniriva. Ada 2 official kanal YouTube saya. Yang pertama adalah Riva MOW, yang kedua Mesia X Uniriva. Dan saya akan bacakan beberapa typingnya nanti after sholat maghrib ya. Oke, saya izin sholat maghrib. Teman-teman yang tidak ada kepentingan tidak perlu naik. Pertama, menghindari kesalahpahaman sesama muslim. Kedua, kalian yang baru nonton komal ini, tonton dulu, simak bagus-bagus dulu. Ya, saya tidak izinkan kalian umat Islam yang tidak ada kepentingan naik ke atas. Dipandu oleh Fandi, Bang Ucok, Bang Blender ya. Yang lain mereka akan standby. Uniriva 15 akun saya, Mesia akun saya. Tolong di-follow. Terima kasih. Saya tinggalkan room ini dulu. Sebentar Uni, bentar aja 5 detik 1 hari lah. Aku mau ngucapin selamat aja buat Uni. Ternyata yoga memang nggak jauh-jauh gitulah. Semoga mawaddah, sakinah, warohmah atau Astagfirullah, difitnah. Antum lah. Jangan dipancing sama orang lagi. Udah marah-marah itu kakaknya. Udah maaf. Udah bercanda ya. Lanjut aja ini Bang Ucok. Nggak usah dibahas itu. Itu nggak ada gitu. Nggak ada, teman-teman tuh bercanda ya. Jaga hati orang lain. Ada yang sakit hati nanti. Yoga itu udah punya pasangan ya. Akunku juga ya. Amin di bawah kawan-kawan, amin. Sambil di follow akunnya Uniriva semua ya, dan Abu ya Strong dan Bang Pandi dan Bang Apokrip ya, di follow semua. Izin turun ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya amin, di bawah itu rame Uni, amin terus. Enggak boleh Bang Ucok. Enggak. Canda. Oke. Nih ya, nih saya kasih tahu nih. Teman-teman, itu bercanda, itu bercandaan Bang Zuma ya. Dan harus ada orang yang harus dijaga hatinya. Ya, kita harus sama-sama menjaga hati orang lain. Jangan nanti gara-gara bercandaan kita ada orang-orang yang tersakiti. Ya, kita tidak boleh begitu. Oke, Bang Ucok, nggak boleh bercanda itu ya. Nggak boleh. Ya teman-teman tolong dijaga typingannya, karena itu hanya akan menyakiti beberapa orang. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Oke, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akunku juga yang jago Abu ya. Akunku yang jago ya Abu ya. Akunku jago nggak tumbang-tumbang. Saya salut sama akun Ahi Blender. Entah kenapa ini Ahi saya kebuka itu banner siang, maghrib live. Malamnya cuman 1 hari juga kagak, itu udah ke banner lagi seminggu. Astagfirullahaladzim. Beda lah Ustadz Abu ya. Kalau Bang Blender itu akunnya selalu pujian terus kan. Yeskiel, Amsal dan sebagainya. Itu kan pujian. Cacian akunku. Jadi aman dia. Itu ada tamunya tuh, disapa dulu tuh, ada yang mau naik tuh. Iya, halo, assalamualaikum, saudara-saudaraku
Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bentar untuk ini Bang. Saya ada akun yang untuk dihibahkan untuk saudara-saudara apologet. Mungkin tadinya sih khususnya pengennya Bang Juma lah ya. Kebetulan akun saya tuh udah yang satu tuh lumayan gede. Dan itu VT-VT-nya itu tentang diskusi Bang Juma semua. Dan alhamdulillah itu sampai tembus sampai ada yang hampir 6 jutaan lah yang nonton gitu ya. Jadi nanti saya mau hibahkan untuk teman-teman yang apologet, mungkin yang lebih akunnya yang sering ke report, insya Allah akun itu lumayan kuat gitu Bang. Ya, oke. Bang KJ nanti DM ya. Boleh. Saya DM pakai akun yang mau dihibahkan kali ya. Boleh. Gitu aja Bang, gitu aja. Di akun ini aja DM ya. DM sekarang aja nggak apa-apa. Oh, boleh. Nanti kita ambil tukaran nomor WhatsApp, saya ambil ininya. Betul. Kebetulan itu hanya saya tautkan di email, nanti mungkin bisa langsung diganti aja emailnya. Nanti saya kasih tahu sandi email saya dulu, karena email saya kan ada beberapa gitu ya. Nanti bisa langsung diganti aja. Bang KJ followersnya berapa? 26 sih. 6.000? Iya. Masya Allah. Ya. Makasih, syukron. Iya, itu. Ada berapa Bang? Bang KJ? Ada berapa Bang? Kebetulan untuk saat ini masih ada 4, tapi mau saya kembangkan dulu ya. Iya. Abuya kasih Bang, Abuya Bang. Abuya itu Bang kasih Bang 1 Bang. Boleh nanti ya. Abuya. Ya gini Ahi Blender, saya kebetulan kan dulu itu jarang ke banned di akun saya. Saya cuma buat akun 2. Ini akun yang ini baru 4 hari gitu. Jadi saya cuma punya akun saat ini 3 sama yang ini yang baru 4 hari. Tapi kalau memang Bang KJ punya niat baik dan ikhlas gitu kan memberikan ke saya, ya syukur alhamdulillah. Kalau ada 2 tadi kan sama Bang Pandi sudah gitu kan. Amin. Gitu, iya, kebetulan saya pun buat akun itu untuk membantu istilahnya dakwah. Saya kan hanya bisa dakwahnya seperti ini gitu ya. Jadi insya Allah nanti saya kembangkan juga akun-akun yang lain dan saya akan hibahkan untuk yang teman-teman yang membutuhkan aja nanti. Masya Allah. Terima kasih Bang Bang KJ. Oke. Saya follow ini Pandi ya, Van ya. Ya udah, aku sama turun, Abuya ya. Aku tunggu DM-nya Bang. Aku tunggu DM-nya. Oke. Sama saya follow dulu. Ada Bang sama Blender Abuya juga ya kan Bang. di sini. Abuya follow ya. Oke. Abuya. Saya udah follow ya. Saya izin turun, saya DM langsung ya. Bang KJ siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga izin turun mau tunggu DM-nya Bang KJ ya teman-teman di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah turun sebenarnya bisa, langsung dilihat DM-nya bisa. Nggak perlu turun juga. Nggak perlu keluar dari TikTok ini maksudnya. Ustadz Abuya tumbang kapan akunnya? Yang akun besar itu yang paling pertama itu sebenarnya udah bangkit kemarin Kang Apokripa. Bangkit duhur, maghrib saya pakai live. Jam 10 malam kena tumbang lagi seminggu. Astagfirullah. Yang akun kedua 3 hari lagi nunggu. Seminggu pokoknya kalau kena banned saya pasti seminggu Kang Apokripa. Kalau bisa selang-seling pakainya akunnya, jangan satu aja dihajar terus gitu. Pokoknya jangan satu akun jadi selang-seling. Jadi itu mencegah di banned juga. Iya, nanti harus seperti itu mungkin Kang Apokripa. Tapi agak heran ini, Akang gini. Yang akun ini saya buat maghrib. Nah, saya naik tuh pada saat itu ke komalnya Ahi Blender pas ada Bang Zuma. Alhamdulillah dapat follower. Kan itu rungkado Ahi Blender, saya lari ke komalnya Ustadz Arif. Dapat juga, nyampelah 1000. Nah, saya coba-coba buka komal. Kan biasanya itu ada misi yang diberikan oleh TikTok sebelum bisa naikin orang itu. Tetapi anehnya saya langsung bisa naikin orang. Cuman kendalanya akun ini nggak bisa ngegedein dan ngecilin. Nah, awalnya nggak buat tema pun nggak bisa awalnya, tapi setelah 1 hari buat tema jadi bisa. Tetapi sampai saat ini ketika buka komal pakai akun ini nggak bisa, saya pribadi atau moderator nggak bisa tuh ngecilin, ngegedein. Entah kenapa, entah ada apa, saya juga agak heran. Di report paling tuh. Bikin aja cadangannya ya nggak usah banyak-banyak lah, 900 gitu bikin. Gitu. Biar aman Bang Ustaz. Tapi Akang ini Kang Apokripa perasaan akunya kagak pernah ke banned ini Kang Apokripa. Pernah, enak aja. Pernah, cuman selamat aja ini untung. Saya cuma punya 2 juga.
Kalau ini tumbang cuma satu lagi. Ya udah apa susah open cam nanti buat data. Cuma ya alhamdulillah masih selamat sih. Saya selang-seling pakainya, jadi nggak selalu yang ini.